Saudara Rudi, bagaimana tanggapan antum atau cara pandang antum melihat pendidikan sekarang dengan kemerosotan akhlak? Banyak orang yang sekolah di luar negeri setelah lulus mereka kerja di kantoran tapi tidak mencontohkan yang baik, bahkan mereka bisa korupsi. Ya, kalau seperti itu kembali kepada dirinya sendiri. Jika dirinya dari awal telah ditanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, insya Allah sampai besarnya nanti dia akan tetap memegang itu. Jadi diibaratkan kita menanam padi. Menanam padi kita harus memilih bibit yang bagus. Memilih bibit yang bagus. Ini bibitnya seperti apa? Sekolah ya? Ya, sekolah lah bibitnya itu. Bibitnya kita tanamkan di situ. Ketika kita menanam, apa yang kita butuhkan? Butuhkan segala pupuk, segala apa itu diibaratkan yang kita ajarkan dari nilai-nilai kebaikan sehingga dia nanti tumbuh jadi subur. Sehingga bibit padi tadi tumbuh jadi subur. Ya. Ketika setelah tumbuh jadi subur, maka seperti itulah kita. Ketika kita sudah subur, insya Allah nilai yang telah ditanamkan ketika dari kita dari kecil tadi sampai besar itu akan tetap terjaga. Tetap terjaga. Karena bibitnya sudah bagus. Bibitnya sudah bagus. Ya. Diibaratkan suatu bangunan itu pasaknya. Pondasinya itu. Pondasinya itu kalau pondasinya sudah bagus, insya Allah sampai lantai berapapun kan kuat. Ya. Dan apabila pondasinya dari awal itu udah jelek, semennya jelek, ya. Pasirnya jelek, kerikilnya jelek, misalnya, maka bangunan yang menimpa atau yang bertopang ke pondasi ini tadi akan jelek. Ya. Seperti itu. Bagaimana pendapat saudara Rudi tentang pendidikan Indonesia? Menurut saudara Rudi? Kalau menurut saya, pendidikan di negara Indonesia ini ya lumayan bagus. Lumayan bagus dalam bidang dalam bidang keilmuan. Dalam bidang keilmuan. Belum keahlakan. Belum ini keilmuan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya. Ketika kita di sekolah, menurut pengalaman saya dulu ketika waktu di SMP, ketika kita melakukan kesalahan, guru itu sering menegur kita. Sering menasihati kita. Apa yang kita lakukan? Kebanyakan teman-teman, kebanyakan dari orang yang terdekat kita itu malah menantang balik. Yeah. Menantang balik, ingin menang sendiri, ingin membela diri padahal dalam posisi salah. Hal tersebut ya kita sebagai tolib atau penuntut ilmu atau meminta terhadap ilmu itu sebenarnya tidak bisa dilakukan. Yeah. Jadi kita jangan heran ketika kita turun ke sekolah, kita mau melaksanakan apapun, kita mau mengerjakan hal-hal yang jelek, guru tidak menegurnya, itu jangan salah. Jangan menyalahkan gurunya. Kenapa? Kita kembali kepada anak dulu. Kepada anak ini tidak mungkin gurunya langsung membiarkan. Apalagi sekarang hukum-hukum banyak yang menekan. Tumpul. Ya. Apa namanya itu? Misalkan guru. Ya. Guru itu menegur santrinya atau muridnya sampai mengeluarkan kekerasan. Misalnya bisa dipukul, misalnya gara-gara saking nakalnya itu bisa dipenjara. Jadi ketika mereka melihat yang seperti itu, santri atau muridnya itu merasa saya sudah menang. Nah, saya mau nanya, boleh nggak mukul dalam pendidikan? Kalau di dalam pendidikan, memukul itu sebagai tanbih atau peringatan keras betul. Ya. Karena ketika kita telah mengingatkannya untuk berulang kali tapi tetap melanggar, berulang, melanggar terus, kita harus mengeluarkan ketegasan seperti ini. Bisa panggil orang tua. Kalau misalnya terpaksa kita tidak boleh memukul, kita panggil orang tua. Kalau tidak,
keluarkan dari pondok. Keluarkan dari- Keluarkan dari pondok, keluarkan dari sekolahnya. Kenapa? Berarti anak tersebut belum siap dalam menuntut ilmu, belum punya adab dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ketika tidak siap, ketika tidak punya adab untuk menuntut ilmu, kembalikan saja kepada orang tuanya. Kembalikan. Kembalikan. Nah, apabila orang tuanya kita nih misalnya memukulnya nggak di muka, ya memukul di kaki aja misalnya sebagai peringatan. Bagaimana tanggapan saudara Rudri untuk memahami orang tua? Biasanya kan ada orang tua yang saya aja nggak pernah mukul anak saya, masa gurunya mukul anak saya. Nah, bagaimana ini? Ini kebanyakan udah sekarang karena zaman ini sudah beda dengan dulu. Oh, Bagaimana tanggapan kita memahami orang tua? Kenapa kamu mukul anak saya sedangkan saya saja di rumah tidak mukul dia? Bagaimana gitu? Kita memahami mereka. ketika ada orang tua yang beranggapan seperti itu, yang pertama kita tanya, apakah adab anak ibu, sopan santun anak ibu di rumah itu sudah baik atau belum? Ya, Jika di rumah sudah baik, insya Allah di sekolah baik. soal baik. Kalau di rumah jelek, kalau di rumah amburadul, aruk-arukan, di sekolah pun aruk-arukan, Berarti kembali kepada orang tua langsung. ke orang tua ya. Ke orang tua. Tapi kebanyakan orang tua kan maunya tahu beres saja bahwa sekolah atau pendidikan lembaga itu bisa merubah. Gimana ini? Yang namanya pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Hmm. Kebanyakan pendidikan yang wajib kita dapatkan itu dari rumah. Gitu. Dari rumah. Tapi masalahnya sekarang tuh orang tua nggak sadar. Saya tahu bayar saja, saya tahu sekolahkan dia, malah kita mukul, kita yang salah. Yang perlu kita ingat, sekolah itu bukanlah bengkel. Ya. Ya. Dikala bengkel atau motor ya, motor itu rusak, misalnya rantainya putus, yang kita bawa kemana? Ke bengkel Ke bengkel. untuk memperbaikinya. Hmm. Memperbaikinya kalau sudah baik Bisa langsung jalan. jalan. Kalau sekolah tidak. Ya. Kalau sekolah ini ya, dari rumah juga kita didik, dari sekolah pun kita didik. Karena apa? Kebanyakan waktu anak-anak atau pelajar atau murid atau santri itu di rumah, kecuali orang-orang pondok. Kalau orang-orang pondok memang kebanyakan di dalam pondok. Ya. Kalau misalnya anak murid itu kebanyakan di rumah, di sekolah misalnya masuk jam 7, pulang jam 12 lewat. Setelah itu Sama orang tua, keluarga. sama keluarga. Iya, keluarga. Sama keluarga. Lingkungan. Sama lingkungan. Nah, dari situlah dia ditanamkanlah di situ, pendidikannya di situ, pembelajarannya di situ, akhlaknya di situ, adab sopan santunnya di situ. Karena di sekolah kita juga mengajarkan namanya adab sopan santun, kita mengajarkan namanya ilmu pengetahuan, kita mengajarkan namanya ilmu agama atau segala macam. Ya, itu sebagai fondasi dari sekolah. Ya. Untuk mengamalkan dia di dalam kemasyarakatan. Ya, kita memang belajar di sekolah, kita memang belajar apapun misalnya di sekolah, tapi kita tidak mengamalkannya dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, percuma. Ya. Nah, jadi pengamalannya di masyarakat, Di di masyarakat, lingkungan, di lingkungan. bahkan di rumah kita dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Iya, seperti itu. Yang saya garis merahi adalah pendidikan bukan bengkel. Iya, Ini bengkel. sangat Itu. garis bawahi adalah pendidikan bukan bengkel. Jadi apabila anaknya itu di rumah sudah rusak, otomatis dia di sekolah itu ya berapa persen kira-kira? Emang ada lah sifat nakalnya mungkin ya. Pasti. Nah, maka dari itu yang turun tangan guru. Maka boleh lihat dia ibaratnya menyentuh lah. Maksudnya itu Jika terpaksa. jika terpaksa emang tidak bisa ditegur lah. Iya. Tadi apa? Tanbih ya, Tanbih, peringatan. Peringatan. Jadi jika tidak bisa, misalnya ada peraturan memang kita tidak bisa memukul, ya. Jika tidak siap anaknya mau sekolah atau menuntut ilmu, silakan pulangkan saja. Pulangkan saja. Ya. Ngomong kepada orang tuanya, ibu, bapak, ini anak ibu telah kami didik, telah kami ajarkan adab sopan santun. Tetapi anak ibu ini tidak mau mendengarkan kata kami, sampai berkali-kali kami ingatkan terus, sampai kami pun tidak pernah menyentuh beliau. Kami pun pernah mengasih hukuman ringan seperti membersih WC, membersih halaman atau apa, tapi tetap mengulangi. Jika anak ibu tidak siap untuk menuntut ilmu,
tidak siap mempunyai adab dalam menuntut ilmu, silakan ibu ajarkan mereka di rumah. Kalau misalnya ibu dan bapak juga tidak percaya terhadap kami, seperti itu. Soalnya apa? Ya kita bukan bengkel. Ya. Yang di sekolah bukan bengkel. Bukan 24 jam siap mendidik Iya, anaknya, bukan. bahkan ratusan atau puluhan anak Iya, yang kita didik. yang kita perhatikan itu ratusan lebih. Seperti Ini itu. jawaban orang tuanya misalnya gini, Ustadz kami serahkan kepada antum, mau sampean apain juga terserah Ustadz, kami udah lepas misalnya. Ya udah berarti ya terserah kita ibarat. Seperti itu berarti orang tuanya telah mempercayakan terhadap kita. Yang pertama kita lakukan membimbing. Insya Allah ketika orang tuanya telah ridho, telah ikhlas mendidik anaknya atau melepas anaknya ke pondok, insya Allah anak pun ya ketika telah dibimbing atau diberi pondasi yang bagus, insya Allah dia gampang. Ya. Diibaratkan air mengalir aja. Mengalir, diatur. Karena orang tuanya sudah ridho, menyerahkan dan percaya kepada gurunya. Seperti itu. Ini saudara Rudi terakhir, langkah-langkah apa aja supaya kita terus mengutamakan adab daripada ilmu untuk para murid atau thalabul ilmi yang lagi menonton. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, ketika setiap kita menuntut ilmu, semua tempat itu pasti ada ilmunya. Setiap pergerakan, setiap kejadian pasti ada ilmunya. Yang pertama kita lakukan apa? Ketika kita hendak belajar, dibiasakanlah dengan berwudu bagi yang menganut agama Islam. Yang kedua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Yang ketiga memperhatikan apa yang diajarkan, menerima apa yang disampaikan, dan mengamalkan apa yang diberikan oleh guru. Yang diberikan oleh guru atau diberikan oleh orang tua atau yang diberikan oleh lingkungan sendiri. Yang keempat, kita wajib meminta ridho dari orang tua, dari guru, yang harus kita lakukan. Karena ilmu tanpa ridho dari orang yang mengajari kita tidak akan bagus, tidak akan masuk, tidak akan bermanfaat. Ya. Seperti itu. Dan setelah kita mendapatkan itu semua, marilah kita mengamalkannya di masyarakat dengan baik dan benar, sehingga timbullah keharmonisan, kekondusifan kehidupan dalam bermasyarakat. Karena perasaan jujur, ya, karena sifat jujur, adab sopan dan santun itu dari kita belajar ketika kecil sampai kita besar, sampai kita meninggal nanti, kalau udah baik maka akan baik. Ketika awalnya saja udah jelek, maka akan jelek nanti. Nah, mungkin ada hidayah atau perubahan. Kalau misalnya awalnya jelek bisa jadi baik. Kalau awalnya buruk bisa jadi baik. Iya. Hidayah tadi. Kalau dalam agama hidayah. Iya, kalau kita perubahan. Ya, perubahan. Karena dalam agama juga ada sebutannya muqallibul qulub. Allah muqallibul qulub. Jadi Allah itu membolak-balikkan hati. Yang dari baik jadi jahat, yang dari jahat jadi baik. Seperti itu. Karena yang namanya iman itu yazidu wa yanqus. Apa itu? Ya. Yang namanya iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ketika kita susah, maka bertambah iman itu. Ketika kita enak, lupa akan Robnya, akan Tuhannya. Seperti itu. Maka jika ingin anak-anak kita atau saudara-saudara kita bagus dari kecilnya sampai dia besar, maka tanamkanlah nilai-nilai kebaikan. Seperti itu. Dalam menuntut ilmu itu ya adab itu tadi, semuanya mencakup. Adab ini mencakup semua. Itu. Walaupun tidak sekolah tapi punya itu nilai plus. Nilai plus. Meskipun dia sekolah tinggi tapi nggak punya adab. Mungkin itu saja saudara. Jadi terima kasih dulu podcast malam ini ya. Semoga mau lanjut kemana nih? Insya Allah doakan saya ingin melanjutkan studi S1 di Mesir insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita doakan semuanya para penonton
saudara Rudi bisa melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar Mesir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Rudi. Syukran. Assalamualaikum. Oke, tunggu dulu. Bantu channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan yang lebih penting subscribe dan tekan lonceng untuk dapat notifikasi yang baru. Salam dahsyat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.